Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam kitab Keluaran pasal 17, mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16, kisah tentang peperangan orang Israel melawan Amalek. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini, maka ada satu kesan dalam hati, dalam pikiran kita. Tuhan begitu marahnya kepada orang Amalek. Tuhan begitu marah sehingga Tuhan berkata, ingatkan bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 16 kemudian bagian terakhir dikatakan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Mengapa demikian, saudara? Mengapa demikian? Kita melihat apa yang dikatakan oleh Musa dalam perkataannya yang terakhir, perpisahannya kepada orang Israel dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat yang ke-17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekelilingmu, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama dengan spiritnya Tuhan, Musa pun begitu marah kepada orang Amalek. Kenapa disebutkan, saudara-saudara? Karena orang Amalek ini pada waktu perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, pada waktu mereka begitu letih, begitu lesu di dalam perjalanan, mereka tanpa belas kasihan sama sekali, mereka menghantam orang Israel dari belakang, dari barisan orang yang paling lemah, dari barisan orang yang paling lelah. Karena dalam perjalanan tentunya orang yang lelah itu, orang yang lemah itu berada di paling belakang. Itu yang mereka hantam duluan. Artinya saudara-saudara, tidak seperti pertempuran yang biasanya akan saling berhadapan satu sama lain. Tetapi ini mereka menghantam dari belakang, curang sifatnya. Sehingga Tuhan begitu marah kepada Amalek. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita bersikap sewenang-wenang terhadap orang yang kelihatan lemah, sangat lemah dari kita. Amsal berkata demikian. Kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 31, firman Tuhan berkata begini, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia, memuliakan Tuhan. Siapa menindas orang lemah menghina sang pencipta, tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin memuliakan Tuhan. Ingat, saudara-saudara, satu ayat lagi dalam kitab Amsal pasal yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian, ayat 17. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dua kali firman Tuhan berkata, jangan menganggap hina orang yang lemah. Siapa yang menindas orang yang lemah menghina Tuhan Sang Pencipta.
Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, seperti memberi pinjam kepada Tuhan. Orang Amalek tidak takut kepada Tuhan, menghina Tuhan dengan cara menyerang orang Israel yang paling lemah dari belakang secara tidak fair. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita, saudara-saudara, menaruh belas kasihan setiap waktu, apalagi terhadap orang yang terlihat lebih lemah dari kita, lebih susah dari kita. Jangan justru kita bertindak untuk menekan, menindas mereka. Ingat, ada Tuhan, Hakim yang adil, Sang Pencipta di dalam sorga yang akan membalas setiap perbuatan kita. Biarlah kita menjadi orang yang selalu menaruh belas kasihan, menjadi orang yang takut kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami sangat bersyukur kami boleh berada di akhir pekan hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala pemeliharaan, pertolongan-Mu bagi kami di sepanjang minggu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Bahkan ketika besok kami akan beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan dimanapun kami berada, biarlah kami boleh beribadah kepada-Mu dengan sukacita dan penghormatan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat akhir pekan. Immanuel.